Jumpa lagi di Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas bahasa dan sastra daerah Melayu Riau. Tepak emas di dulang suasa, tekak seraga Sri Perkasa. Hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Tekad seraga Sri Perkasa, merak menginggal ragam puzaga. Lihat kepada budi dan bahasa, rusak bahasa cederalah bangsa. Ini dia salah satu pantun khas daerah Melayu Riau yang mencerminkan pentingnya bahasa dan sastra bagi orang Melayu Riau. Yang pertama kita bahas kesantunan bahasa Melayu. Kesantunan berasal dari kata santun, bermakna kepribadian halus dan baik. Baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya, dapat juga orang yang sabar dan orang yang tenang atau sopan. Orang tersebut penuh rasa belas kasih dan suka menolong. Kesantunan disebut juga dengan adab, yakni sebutan tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan, budi bahasa atau budi pekerti. Sekarang kita lihat bersama fungsi bahasa Melayu. Secara umum, bahasa Melayu Riau ini ada 3 fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai penanda jati diri, dan sebagai cermin budi. Sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan, menerima pesan, atau menyatakan pikiran dan perasaan. Penanda jati diri. Sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut berasal. Cermin budi. Sebagai cermin budi yaitu memantulkan gambaran kepribadian seseorang sebagai makhluk sosial. Sekarang kita lihat bersama tindak kebahasaan yang santun bagi orang Melayu. Ada 6 ciri-ciri seseorang dikatakan santun bagi orang Melayu, yaitu yang pertama adalah bercakap. Adat bercakap mengandung adab. Berbual. Adat berbual mengandung akal. Berbicara. Adat berbicara berkira-kira. Berujar. Adat berujar bertunjuk ajar. Bertutur. Adat bertutur menuruti alur. Berbincang. Adat berbincang menuruti undang. Pemakaian bahasa Melayu Riau. Pemakaian bahasa Melayu Riau dibedakan menjadi 3 kriteria pemakaian, yaitu yang pertama adalah bahasa mendaki. Bahasa mendaki digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua, atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Bahasa mendatar. Bahasa mendatar digunakan antara sesama sebaya atau yang berkedudukan setara. Bahasa menurun. Bahasa menurun digunakan oleh orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau yang lebih rendah kedudukannya. Bahasa Melayu berkias. Orang Melayu Riau menggunakan ungkapan-ungkapan khas dalam bahasa Melayu setempat, seperti petatah petitih dan peribahasa lainnya. Penggunaan bahasa berkias ini didasarkan cara pandang khas orang Melayu terhadap bahasa dan penggunaan lambang-lambang sosial bahasa. Pandangan terhadap bahasa. Orang Melayu Riau cenderung berfikir metaforik dalam berkehidupan sosial. Dalam arti mengatakan sesuatu secara tidak langsung menyebutkan sasaran. Hal ini berhubungan dengan sifat santun, pemalu, dan ragam emosi yang suka menghindar dari pertikaian. Jika dikatakan secara langsung, maka dikhawatirkan akan menyinggung perasaan. Ungkapan-ungkapan khas
khas bagi orang Melayu sering digunakan oleh orang Melayu untuk meningkatkan kepekaan dan tunjuk ajar. Ungkapan khas antara lain pepatah-pepatah dan peribahasa. Pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran. Karenanya orang Melayu mampu mengungkapkan pepatah-pepatah ini adalah orang-orang tua, orang-orang yang sudah berpengalaman, atau sering disebut dengan orang-orang yang sudah kenyang akan asam garamnya dalam kehidupan ini. Karenanya orang yang menggunakan pepatah petitih ini adalah orang yang patut, seperti pemuka adat, alim ulama, batin, kaum cendekiawan, dan lain sebagainya. Contoh daripada pepatah petitih yang paling umum adalah hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Yang mana dari pepatah ini bermakna budi seseorang tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun juga. Selain pepatah, orang Melayu juga menggunakan kiasan, yaitu semacam ungkapan kalimat yang digunakan tidak dengan arti yang sebenarnya. Kiasan digunakan untuk menasihati, teguran, pelajaran terhadap kesalahan atau kehilapan seseorang secara tidak langsung dan cerdas. Ada kalanya kiasan maknanya sangat sublim dan jauh lebih tajam dan mengena. Lambang sosial budaya. Dalam pembahasan kali ini, contoh lambang sosial budaya yang kita bahas hanya satu, yaitu sirih pinang. Dalam hubungan berpikir metaforik di masyarakat orang Melayu menggunakan pelambangan-pelambangan sosial yang khas. Di antaranya adalah sirih pinang, yang menjadi ungkapan lengkapnya adalah sirih, pinang, kapur, tembakau, dan gambir. Itulah kelengkapan daripada sirih pinang ini, namun sering disebut dengan istilah sirih pinang saja. Yang mana sirih pinang ini merupakan lambang sosial dan kegiatan sosial. Sirih telah dipakai sebagai lambang budi pekerti dan tanda basa-basi dalam pergaulan. Bertemu kaum kerabat dan kontak sosial, sirih telah disodorkan menjadi pembuka kata. Sirih memang menjadi aneka fungsi. Dimakan misalnya menjadi pengobatan untuk mempertahankan gigi, pendarahan gigi, obat luka, dan gatal-gatal. Sirih pinang juga dipandang sebagai lambang atau simbol suka duka dalam kehidupan umat manusia ini. Kalau orang Melayu makan sirih, maka akan ada 4 yang dirasakan, yaitu manis, pahit, kelat, dan pedas. Artinya, manis dapat dipandang sebagai rasa senang dan bahagia, pahit sebagai rasa kecewa, penderitaan maupun cobaan, kelat sebagai rasa kesal maupun jengkel, dan pedas sebagai amarah ataupun rasa marah seseorang. Sastra Melayu Riau. Daerah Riau sangat banyak mengenal sastra-sastra Melayu. Ada 9 sastra Melayu Riau. Yang pertama kita bahas adalah pantun. Pakar sastra Melayu Riau seperti Harun Matpiah dan Din Choming memperkirakan pantun sudah dikenal sejak lebih 1500 tahun yang lalu, sebelum kedatangan Hindu di daerah Melayu Riau ini. Menilik keberadaannya dalam ritual-ritual magis yang masih menggunakan simbol-simbol animistik. Pantun pada awalnya sangat mungkin digunakan sebagai bagian dari cara berkomunikasi dengan makhluk gaib untuk mengelola hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pada ritual pengobatan bulian atau belian suku Talang Mamak. Dari ritual magis, pantun kemudian berkembang memasuki ruang komunal, seperti acara-acara adat dan acara-acara besar lainnya. Syair. Syair bermula dari tradisi tulis, namun dalam masyarakat Melayu, syair ini kemudian masuk ke wilayah persembahan lisan. Dokumen tertua syair Melayu dipercaya dari Hamzah Fansuri dan murid-muridnya, dan menjulangkan kewibawaan Melayu di pentas sastra dunia. Gurindam. Gurindam yang paling terkenal adalah Gurindam 12, karya daripada Raja Ali Haji.
Jika dilihat dari bentuk tulisan karya Raja Ali Haji, maka bentuk gurindam ini berisi 2 baris serangkap, mengandung 3 hingga 6 kata sebaris dan bersajak AA AA. Penyampaian maknanya selesai dalam 2 baris atau bahkan dapat berupa beberapa baris. Mantra. Mantra adalah ucapan berdaya magis yang digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Melayu tradisional. Mantra dapat digunakan sebagai pelangkah, penjaga diri, penjaga harta benda, penyampai maksud, permohonan atau pengharapan untuk permainan rakyat termasuk olahraga dan lain sebagainya. Misalnya dalam acara pacu jalur, itu merupakan olahraga sekaligus permainan rakyat. Sangat banyak mantra-mantra yang dipergunakan di dalamnya. Istilah mantra merupakan sebutan yang paling umum dipakai. Istilah mantra tersebut dapat diuraikan sebagai 1 serapah, 2 jampi, 3 tawar, 4 tangkal, 5 cuca, dan 6 oja. Sebagai jenis puisi yang memiliki kesakralan dan kekuatan gaib, mantra dituturkan hanya oleh orang-orang tertua tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu untuk hal tersebut. Orang-orang dimaksud biasanya pawang, dukun, atau bomo. Mereka ini dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki nilai lebih dan dipercayai merupakan orang yang siap menolong dan menyelamatkan manusia dari segala mara bahaya yang mengancam dirinya. Peribahasa. Peribahasa merupakan penyampaian secara lisan dalam bentuk kalimat kiasan atau kalimat yang digunakan tidak dengan arti yang sebenarnya. Sebuah istilah yang digunakan untuk memberi nasihat, teguran, pengajaran, atau pembelajaran terhadap kesalahan atau kesilafan seseorang. Pepatah petitih. Pepatah petitih ini merupakan salah satu bentuk besar daripada peribahasa, mengandung nasihat atau biasa juga dikatakan ajaran atau perkataan orang-orang tua kepada anak-anaknya. Pepatah petitih tergolong dalam tradisi lisan yang tidak digayakan. Orang yang mampu mengungkapkan pepatah petitih ini tidaklah sembarangan orang biasa yang menuturkannya. Umumnya yang menggunakan pepatah petitih ini adalah orang-orang patut seperti pemuka adat, alim ulama, batin, dan kaum cendekiawan. Sloka. Sloka berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sloka atau shloka, yaitu suatu bentuk tulisan non-naratif yang terdiri dari 2 baris. Antara lain ciri khas daripada sloka yang membentuknya menjadi jenis sloka adalah mengejek, menyindir, menghayal, melarat secara serius atau jenaka maupun gurau senda, maupun mengkritik tingkah laku dan sifat negatif seseorang ataupun kelompok masyarakat. Ada juga sloka yang berisikan perasaan atau ungkapan birahi yang mengasihkan. Hikayat. Hikayat merupakan penyampaian kisah manusia atau legendaris dan seringkali juga tentang hewan yang bersifat manusia, seperti kemampuan berbicara. Hikayat jarang digambarkan sebagai laporan yang bersifat sejarah. Hikayat pada umumnya mengisahkan tokoh sejarah meskipun banyak motif dan varian lainnya, seperti Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adham, Hikayat Muhammad Hanafiya, Hikayat Hatim Tai, Hikayat Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Hikayat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta hikayat-hikayat yang lainnya. Dongeng. Berbeda dengan legenda, dongeng adalah suatu tulisan cerita rakyat lisan yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh khalayaknya. Dongeng tidak terikat oleh tempat maupun waktu karena diceritakan yang bertujuan untuk menghibur. Meskipun demikian, banyak pula dongeng yang berisi ajaran moral, melukiskan kebenaran, bahkan ada juga yang mengandung sindiran.
Dongeng suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi. Dongeng berfungsi sebagai hiburan dan menyampaikan ajaran moral dan pendidikan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.